mengatasnamakan Tuhan wajib mati, dihukum mati. Itu ada dalilnya, Ulangan 18:20. Yang saya tanya ini, ada ndak kitab yang menceritakan tentang risalah kehidupan Paulus yang sejarahnya, supaya kita tahu Paulus ini siapa sih? Paulus ini siapa? Kok tiba-tiba menghadiahkan ke Kristen 13 kitab? Dia ini siapa? Mana bukunya yang menceritakan tentang dia ini orang baik atau orang benar? Atau orang salah? Atau jangan-jangan dia Lucifer? Benar Bang, karena dia disiksa oleh Yesus juga disiksa. Terlalu memojokkan, sepertinya terlalu memojokkan sekali di umat kekristenan ini. Saya minta kitabnya. Ada nggak kitabnya yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Paulus? Ada nggak? Kalau tidak ada, jangan-jangan dia Lucifer yang menjelma jadi manusia. Ini forum Bang, forum orang-orang yang punya adab semua, punya adab Saya cara bertanya, juga sopan. secara ilmiah ada tidak kitab yang menceritakan tentang sejarah kehidupan pendiri agamamu? Ada nggak? Pendiri agama Paulus, jelas Yes. salah. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jelas Makanya kau Juma, belajar. nggak jelas kau Juma. Ah. Belajar. Coba Anda bacakan kepada saya Kisah Pewarta 24 nomor 5. Bacakan kepada saya supaya saya tahu Paulus ini siapa menurut kitab saudara. Bang, Anda menerima, dengar dulu Bang. Anda menerima buku semenjak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Ada enggak di nama kitabnya itu adalah Sirah Nabawiyah. Cari, beli di Gramedia. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Diceritakan enggak di situ? Diceritakan dari usia 0 sampai dia wafat, diceritakan. Baca kitabnya, beli sana, beli. Benar dia mati minum batu. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan dengan Islam, coba Anda tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang sejarah hidup Paulus, spesial untuk Paulus saja. Ada nggak? Supaya kita tahu usia 10 tahun apakah dia seperti apa, 20 tahun dia ngapain, 30 tahun dia ngapain, 40 tahun dia. Jangan sampai dia itu adalah anak Lucifer. Coba. Lagian ngapain Paulus? Satu-satu. Kalian bertiga, ayolah. Siapa dulu yang mau bicara? Uco, Nama ilmu pengetahuan, bapaknya siapa? Erwin. Paulus ini siapa nama bapaknya? Aku aja ilmu pengetahuan. Saya tidak terpaku oleh satu kitab, tapi dari ilmu pengetahuan. Itu derita lu. Yang saya tanya adalah, ada tidak buku yang menceritakan tentang siapa Paulus ini? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Boleh nggak saya katakan dia anak titisan Lucifer? Karena kita nggak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Kok tiba-tiba dia tampil memberikan 13 kitab, ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Dia ini siapa? Ada yang lebih lucu Bang. Yang Apa di tuh? Google tuh apa tuh? Apa? Yang apa? Tadi giliran Bang Zuma bicara, kalian bergantian berebut bicara. Ketika Bang Zuma kasih kalian bicara, kalian tutup. Siapa yang mau bicara lagi? Ya ini dulu selesaikan Akang. Ini kalian bertiga, ini yang mana yang mau bicara dulu? Ilmu pengetahuan, Uco atau Marco Polo? Yo, siapa duluan? Giliran kita mau ini. Siapa yang mau bicara? Ayo Bang Siapa Uco, yang semangat Bang Uco. Semangat. Siapa yang mau bicara? Uco buka mic. Ilmu pengetahuan diam, Marco Polo diam, semua diam. Silakan Uco, kau ngomong sama Bang Zuma. Ayo Bang, semangat Bang. Si Juma udah sering dengar itu mengenai Paulus, sudah dibacanya juga Alkitab dia sejarahnya bagaimana. Mana sejarah dia hidup usia 10 tahun, Paulus ngapain? Itu aja yang kau bahas, bosan. Aduh Uco, kalau nggak berdiskusi kamu di bawah aja ye. Udah ya, di bawah ya. Ganti Uni sama Oten lain, banyak tuh Oten, 4 orang tuh jejer. Kalau karya ilmiah itu karya ilmiah Bung, itu ketahuan siapa penulisnya, ya pendidikannya seperti apa, bla bla dan seterusnya, asal kampungnya di mana dia lahir, siapa nama bapaknya, itu karya ilmiah tuh. Nah sekarang kalau Paulus ini bukan karya ilmiah lagi, dia mengaku sebagai firman Tuhan, tapi kita tidak tahu Paulus ini siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, kita nggak tahu. Pada saat dia kecil dia ngapain aja, pada saat dia remaja dia ngapain aja, pada saat dia Yesus ada
memberitakan Injil, dia ngapain? Paulus ngapain pada saat Yesus memberitakan Injil? Dia ngapain? Pada saat Yesus memberitakan Injil, Paulus ngapain? mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Di mana dalilnya? Tertulis bahwa pada saat Yesus memberitakan Injil, Paulus saat itu sibuk memburu Yesus. Itu di mana tertulis? Bukankah tokoh Paulus ini muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Halo. 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 Yang mau bicara, tunggu. Yang Kristen ini yang mau bicara siapa? Ini ilmu pengetahuan. Erwin, Kau giliran Erwin. ditanya. Bentar Erwin. Kau mau bicara dulu, kami kasih kesempatan dengan Bang Zuma. Atau kau mau diam dulu, jangan dipotong-potong di tengah percakapan. Ya, Erwin, silakan Erwin. Yang lain mute. Ucok, mute-nya. Erwin, lanjut. Saya ulang lagi narasi saya, dengarkan saudara-saudara ya. Di dalam kitab Galatia 1 ya, nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Mulut lu bacot banget. Kebanyakan ngomong lo. Kasih kesempatan lo orang lain. Kamu gak punya etika. Bacot lo. Kasih terus. Bapak Ya, kasih kesempatan dulu. setelah Bacot, ini banyak mulut ya lo udah, dari tadi. silakan Kasih Anda kesempatan ngomong. lo. Ya, silakan Anda ngomong, silakan. Saya pengen dengar Anda ngomong apa. Kamu Isinya orang gak apa? beretika, jadi ngomong sama orang gak beretika itu kalau di kita itu Erwin, bahasa dari orang tadi kita biasa. suruh kalian Itu bicara. kayak ngomong sama binatang tau. Erwin, Tahu nggak? silakan bicara. Jadi orang gak punya Jangan etika tunjukkan itu, kamu Kristennya harus di belajar sini. sama binatang gitu. Kristen banget ya. Erwin silakan. Kamu ngomong apa? Umat di luar Israel dibilang anjing gitu. Aduh, kenapa kok sulit kali umat Kristen ini diskusi bagus-bagus ya? Frustasi Silakan. mereka karena mereka menyadari diri mereka Ya, nyembah setan. masalahnya kita mau Lucifer. ngomong mulutnya si Juma dengan si Rifa nyonyor melulu. Dari tadi ku kasih kalian kesempatan bicara. Ya tapi Ucap. saat kita bicara Yaudah itu, silakan ngomong, silakan ngomong. kayak apa Ya gitu. silakan kau ngomong, Silakan. Nampak kali kau mak lampir kau. Lanjut. Cepatlah kau ngomong, kau. Dikasih kesempatan bicara, Bang Zuma diam, aku diam, kau nggak ngomong, Cucok, lanjut, ngomong kau. Tengoklah kau kan, ku jambak rambut kau kan nanti Ya. mampus. Oke, Dengar- mohon izin. dengar. Aku giliran saya, Bang. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kenapa banyak setan, pocong, atau gimana gitu? Setannya Kristen nggak ada, gimana ya? Siapa bilang? Justru yang kau sembah itu setan. Ini di mana? Buktinya Wahyu 22 nomor 16. Gak sadar. Jelaskan. Nah, satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang mengaku bintang timur itu hanya iblis. Baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14. Yaitu Lucifer, dia Nah, dijatuhkan. itu Lucifer. Dan Itu di- Lucifer. Itu Lucifer kan? Gelarnya siapa? Gelar iblis ini apa? Gelarnya apa? Dan mereka itu dikurung di gua gelap. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Gelar si Lucifer ini apa? Bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Tahu lah. Dan mereka dikurung di goa-goa gelap. Oh, berarti yang ditemui Maria dalam goa kuburan Yesus itu siapa? Yang ngaku Yesus? Bentar. Hantu. Di dalam goa tuh Muhammad juga di dalam goa. Dengar. Sebelum Anda membawa Nabi Muhammad, Maria ketika mencari mayat daripada Yesus, itu dia menemukan sosok yang mengaku Yesus. Itu siapa? Dalam gua lo itu? Yaitu 2 orang loh. Ya, siapa dia itu? Siapa 2 orang itu? Dia di dalam gua lo. Siapa? Itu bukan Kutanya- goa tuh. Gimana? Gak nyambung loh kalau Kok nggak nyambung? Wow. Kok nggak nyambung? Yesus itu bukan dikubur. Yesus itu dimasukkan ke dalam goa milik dalam goa cuman. Yusuf. Milik Yusuf Arimatea. Yesus dimasukkan ke dalam goa, bukan dalam kubur. Kalau kubur itu ditimbun, dia itu masuk ke dalam goa. Masa Satu ada pertanyaan kuburan lagi. Maria masuk, Kenapa Maria Muhammad Yakobus masuk, kemudian Nikodemus masuk,
Yusuf Arimatea masuk semua ke dalam. Apa? Kuburan atau perkemahan? Hah? Dari Itu, penelulusan, Bang. Itu bukan goa, daya gua. Bung. Yesusmu itu, Darah yang anak ditiang, manusia darah yang itu adalah disimpan mayatnya di dalam goa, bukan dalam kuburan. Makanya Iya. pintunya ditutup. Cuman darah yang ditiang itu darahnya Hmm. kromosomnya 23. Mati meja. Ampun Deja. Kromosom bang, Ampun kromosom. Deja. Jadi satu-satunya makhluk yang mengaku bintang timur hanya iblis. Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun bersama dengan murid-muridnya 12, Yesus tidak pernah mengaku akulah bintang timur. Seketika 70 tahun setelah dia terangkat ke langit, ada makhluk bintang timur ngaku-ngaku bernama Yesus. Ingat pesan Yesus. Bentar, Waspadalah kepada Bang penyesat Nyambung. yang datang kepadamu, Di mana dia yang mengaku ngaku-ngaku bintang sebagai yang memakai namaku, dan dia mengatakan akulah dia. Gimana pertanyaannya? Lucu loh. Gimana pertanyaannya, Bung? Ya itulah kalian itulah Dia yang nyambung mengaku-ngaku. Ada nggak Yesus palsu datang setelah Yesus terangkat ke langit? Kalau nabi palsu ada. Yesus palsu? Tunggu dulu, jangan Yesus ke nabi palsu. Tidak ada lah Yesus palsu. Berarti Yesus palsu bohong. Berarti Yesus bohong. Yesus palsu ada. Nah, siapa? Siapa Yesus palsunya? Abad ke-7 ada dia, abad ke-7. Mana ada Yesus datang ke situ? Di dalam Alkitab mengatakan ada yang akan menyerupai Yesus dan juga Di mana? ada Di nabi mana? palsu. Di mana di abad ke-7 ada orang menyerupai Yesus? Isa. Isa itu cerita yang diceritakan di abad pertama, bukan datang di abad ke-7. Yang menjadi pernyataan Yesus di Matius 24 adalah nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Nah, itu siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik? Siapa? Padang gurun di mana, Bang? Padang gurun itu semua Timur Tengah itu padang gurun. Pada abad pertama itu padang gurun semua, nggak ada kota. Aduh. Loh, Mana dah? loh, Damsyik antara Yerusalem ke Damsyik, kamu pikir bukan padang gurun di abad pertama itu bukan padang gurun? Hah? Kamu pikir itu kota? Yesus bertemu Paulus di Di mana? Damsyik dalam Oke, perjalanan bagus. ke Damsyik. Oke. Nah, ini tepuk tangan dulu. Ini saudara Ucok, jujur dia. Jadi Yesus Emang. bertemu dengan Paulus ketika ke Damsyik. Berarti ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus. Betul? Gini aja, apakah Paulus Tunggu, pernah tunggu, tunggu, mengajarkan tunggu, kesesatan atau tunggu. Ini kejahatan? dulu, saudara Ucok Tidak dulu. ada. Tadi saudara Ucok tadi sudah akui. Dengar ya, saya bacakan ya Iya, intinya ya. silakan. Oke, itu ada di Kisah Para Rasul 9 Kisah Para ayat Rasul. 3. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, yaitu mengelilingi Paulus. Itulah Tuhan Allah. Oke. Sekarang saya tanya, ini cerita ditulis tahun berapa? Kan Kristen lebih duluan daripada Muslim. Bukan bicara Islam atau Kristen. Saya tanya, Itulah Kisah Para sejarah Rasul kami. ini ditulis kapan? Tahun Menyerah. berapa ditulis? Tahun Nah, berapa? sejarah kami duluan dari kalian, makanya Bukan kalian tanya bisa ke situ, imani. Cak Ayu, Kristen saya Ortodoks tidak ada tanya ribuan itu. tuh dari Islam tuh. Di Saya kopi tidak itu. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis tahun berapa? Itu loh yang saya tanya. Abad 4, Bang. Hah? Abad keempat. Mampus itu nanti. Iya. Kelamaan. Cuma kalian itu. kan Kelamaan cuma kalian itu. abad keberapa ada coba? Abad keberapa Enggak. kalian Saya bertanya bukan ingin membandingkan dengan Abad Islam. keempat Yang sama saya dengan abad tanya, 600 tahun. yang Makanya saya tadi tanya, kan Kristo bilang sejarah, ingat sejarah duluan siapa itu tidak sejarah nalar ini. Saya tidak sedang mengatakan duluan Islam dan belakangan Kristen atau sebaliknya. Enggak. Saya tanya, kitabmu yang bernama Kisah Pewarta ini itu ditulis kapan? Itu loh pertanyaan saya. Kapan ditulis? Tahun berapa? Tahun berapa ditulisnya, Bang? Di Kristen dikatakan ada 2 Allah. Allah dunia sama Allah surga Bapa.
Mati meja. Ganti namamu itu. Ah, Ilmu benar. ilmu pelet. Jadi Sejarah dengarkan. ini siapa? Gantian ya, Cuma gantian ya. sejarah, Saya sejarah sudah boleh cuma bicara ya. Cabul ini. Saya sudah boleh Siapa bicara. pelaku sejarah yang pertama? Itulah yang Iya. benar. Iya, Kalian betul. kan datang belakangan. Kok Oke. bisa kalian Oke. mengaku-mengaku? Oke, baik. Saya boleh bacakan satu dalil dan kamu harus jawab dengan jujur ya. Di dalam kitab saudara diterangkan begini. 1 Yohanes 2, 18-19. Saya bacakan ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, Itulah kamu tandanya sendiri mengatakan bahwa antikristus. waktu ini benar-benar Muhammad adalah waktu lah. yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Ini siapa dan abad keberapa? Antikristus Muhammad, karena dia membunuh. Ini orang gila ini. Anda mengatakan Anda lebih dulu, oke. Tapi antikristus ini berarti sudah ada di tengah-tengah kalian. Di antara kalian. Dia akan datang. Ada di Mesti abad datang pertama. tuh, baru ada Gua Hero tuh. Aduh. Itu abad ke-7. Katanya kalian lebih dulu. Berarti antikristusnya ada di antara orang yang hidup di abad keberapa? Ini antikristus ada di abad keberapa? Kalau Islam kan di abad ke-7. Nah, kalau antikristusnya ada di abad keberapa? Antikristus tuh Abad keberapa? Berdasarkan dalil ini, memang mereka berasal dari antara kita. Kita ini di abad pertama kan? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa kita ini? Antikristus. Dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yesus itu antikristus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang di sini abad pertama atau dia Banyak. berbicara abad ke-7? Kamu mengatakan banyak kan? Banyak. Bagi Iya. Sekarang, di situ dikatakan sekarang. Dengarkan. Di situ berbicara sekarang telah banyak bangkit antikristus. Kata sekarang di sini merujuk abad pertama atau merujuk abad ke-7? Jawab. Jawab. antikristus itu banyak bang, tidak cuma satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya kata sekarang ini merujuk abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Sekarang itu merujuk kepada orang-orang pada zaman itu yang memburu mereka itu. Nah, abad keberapa tuh? Abad keberapa? Pertama lah. Abad pertama. Di situ sudah ada Islam? Ya kan banyak, nggak cuma Islam doang. Di situ sudah ada Islam? Ya belum lah. Belum. Berarti antikristusnya berasal dari mana? Dari iblis dong. Jurus Paulus keluar. Ini antikristus berasal dari antara orang-orang yang mengaku pengikut Yesus abad pertama, Cak Ayu. Jadi, Sadarlah itu. Sadar. Antikristus saja sebutannya anti Yesus. Kok bisa orang Sadar. Sadarlah kalian. Antikristus itu ada di abad pertama. Siapa antikristus? Anti terhadap ajaran Yesus. Yesus. Ya, anti tentang ajaran Oke. Yesus. Oke. Kamu anti loh. Oke, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada Bapa? Kepada Allah Bapa, Ah, bagus. Kristen Roh Kudus. Kristen di gereja menyembah siapa? Allah Anak. Allah Anak. Sama atau beda? Maka dari itu baptis Ah, lah. keok. Yang kedua, Nah, Yesus keok. mengajarkan ibadah hari Sabat. Kristen mengajarkan ibadah hari Minggu. Sama atau beda? Aduh, susah Aduh. banget. Ini orang Aduh. Ini tuh yang namanya Bang Suma memang ternyata benar-benar sulit dikalahkan. Aduh, antikristus ada di abad pertama. Islam belum ada di situ. Nggak masuk kamu, kamu ini Berarti aduh. antikristus berasal dari antara Yahudi atau di antara Kristen, salah satunya. Mana yang benar? Antikristus berasal dari Yahudi atau antikristus berasal dari Roma? Jawab. sudah dibilang antikristus itu anti Yesus. Orang Iya. yang anti tentang Iya. Kristus. Oke, anti terhadap Kristus. Nah, Kristus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Udah dibilang saya hanya sebagai pemberi peringatan. Anda mau susah coba-coba. ini orang. Ayo, ayo.
Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Ayo, ayo, ayo. Hari Minggu kan harinya Tuhan. Pada hari Sabat. Ganti namamu ilmu pengetahuan dengan ilmu pelet. Saya ulang pertanyaannya sederhana kali. Ini buang waktu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yesus mengajarkan pengikutnya berdasarkan Matius 5 nomor 19, ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab. Aduh, sakit ya. Berdebat dengan orang kosong gini mah. Saya hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau percaya atau tidak percaya, itulah yang ada. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu Iya, akan membawa-bawa datang. namanya. Abad ke-7. Oh, berarti antikristus yang dikatakan sekarang itu abad ke-7. Padahal Anda tadi sudah mengatakan itu abad pertama. Udah, Dinda Uniripa, ada nggak yang lebih berkelas lagi dari antara mereka ini? Siap Bang. Cari Jadi pendetanya, naikkan. Jangan yang ini. namanya ilmu pengetahuan, tapi kau bikin malu ranah akademis nih. Ya, kita sapa dulu nih, ada Budi. Halo, selamat malam. Kebenaran itu pahit, tapi untuk menyehatkan. Halo Budi, selamat malam. Buka mic-nya silakan, Islam atau non-Islam. Halo. Brother, kita nggak butuh berhala ya. Kalau mau cari berhala, pergi ke gereja Katolik, nggak usah di sini ya. Kita turunkan ya, teman-teman di sini naik yang punya kapasitas keilmuan ya. Oke, silakan. Ini ada Nandayo. Halo, selamat malam. Baik, selamat Bang Juma, selamat apanya. Bang Iya, Juma, Bang. saya mau tanya, coba jelaskan di Quran, istri Ibrahim itu siapa? Di dalam kitab suci Istri Al-Quran, Ibrahim. dengarkan Bang, kalau berbicara mengenai Al-Quran, itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan keluarga orang per orang. Jangankan istri Nabi Ibrahim, istri Nabi Adam aja nggak disebutkan namanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan kitab sensus, tapi Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum. Seperti itu abangku. Oke? Kalau saya balik nanya siapa nama Bapak Paulus, ada nggak jawabannya? Paulus, Ibrahim tidak memberikan kitab kepada kami umat Islam, tapi Paulus memberikan 13 kitab kepada Kristen. Siapa nama bapaknya Paulus? Hening cipta dimulai. Iya ini. Coba jelaskan biar semua orang tahu, biar kita paham. Keturunan dari Ibrahim itu istrinya ini, dan semua orang di bawah juga paham, dapat diskusinya. Coba Bang Juma jelaskan di Quran. Quran kan kitab sempurna. Yuk coba jelaskan, monggo. Saya sudah katakan tadi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi. Oke? Berarti keturunannya Ibrahim siapa dong? Kalian nggak kenal dong kalau gitu dari anak-anaknya Ibrahim. Oh, itu kita berbicara mengenai sirah nabawiyah berarti. Itu berbicara sirah nabawiyah. Artinya Saya kalau tanya di berbicara Quran, kan di Quran kitab penyempurna. yang disempurnakan Berarti Al-Quran gagal. itu bukan data sensus. Berarti gagal dong di Quran itu kitab Enggak, sempurna. tidak gagal. Bruna, Tidak gagal. Bruna. Aku Tidak masuk gagal. dikit ya, Gagal Bruna ya. dong. Lu terus Iya, keturunan dari Ibrahim itu siapa nabi-nabi yang kalian sebut itu? Udah ada 20. Iya, Nandayo. Coba jelaskan. Kita Iya, bukan data, biar di bawah juga dapat loh ilmunya. Jangan Iya, takia, Nggak ada lah, nggak Taki keren Akon itu gitu loh 1 Korintus 9 diskusinya. itu. Oke. Nah, gini Nandeo,
Tuhan itu tidak ngurusin silsilah, contoh misalnya ya, apakah di Ya justru dari silsilah itulah baru kita percaya bahwasanya dari Tuhan Tuhan nggak kita itu? runutnya jelas gitu loh. itu dari Tuhan nggak? Dari Kok Tuhan gua nggak? Coba. Dari Tuhan nggak? Coba. Ada nggak Allah Bapa ngurusin silsilah? Saya Coba. tanya di Quranmu, kan kita penyempurna. Iya, Istri iya, Ibrahim itu Al-Quran siapa? kan itu- Keturunannya lahir anak ini itu siapa? Gini loh. Al-Quran itu kan perkataan Biar enak Tuhan. diskusinya, gitu. Kores, gitu Sekarang loh. di perjanjian lama, Tuhan Allah, Yahweh, Nggak ada nggak bilang soal silsilah? Kalau nggak ada ya berarti Nggak Tuhan yang usah nggak sempurna. Usah lari. Kalau gitu Tuhan yang nggak sempurna, gitu loh. Kita Coba bukan kita kita lihat. menyempurna. Coba Iya, jelaskan nanti dong. kita Kalau ke memang nanti kita ke sempurna, sana. Nanti kita ke jelaskan, sana. Kita biar lihat dulu nih enak gitu kejadian loh. misalnya Abraham. nggak usah lari ke. Silsilah Kamu Abraham nggak ya, pede kita dengan lihat nih. Kamu Kalau nggak misalnya pede bukan dengan Tuhan lu, artinya Quranmu, Tuhan lu nggak lari-lari tahu ke apa-apa soal Alkitab. silsilah gitu. Lihat Kamu nggak kejadian pede dengan Abraham. Quranmu, lari-lari ke. Lo gue pede banget ketika gue Ya ngebubukin jelas Tuhan kamu yang pede, ada di keren perjanjian dong. Kalau lama, kamu maka pede, gue pede keren. banget. Wah, Gitu. Lihat di mantap sini. Kita nih. lihat Abraham. Mana sih keturunan Mantap. Abraham silsilahnya? Gimana Keren. sih Coba silsilahnya? jelaskan Pengen tahu gua. istri Abraham Gimana itu silsilahnya Ibrahim Abraham di siapa? perjanjian lama? Coba Jelaskan Abraham dulu coba. Biar perjanjian enak lama gitu. silsilahnya di mana? Di Keren, mana? keren gitu loh. Di mana? Forum debater Silsilah keren Abraham di perjanjian gitu. lama di mana? Di mana? Silsilahnya Abraham di Coba perjanjian jelaskan lama di di mana? Quranmu. Pengen tahu, Iya, saya pengen nanya. tahu gitu. Kalau Ini nggak kan ada, saya diturunkan pendapat aja. nih di Kalau gitu. Quranmu jelaskan. Turunkan orang gila ini. Jelaskan. Iya, moderator, istri tolong. Pengen tahu, Ibrahim pengen itu tahu gua. siapa? Mana silsilah Abraham di Moderator, perjanjian lama nah, mana gitu. mana? Nah, Mana turunin. perjanjian lama Nggak silsilahnya? penting Ada deh, nggak? nggak penting. Keislaman itu tidak dilihat kesempurnaannya dari bagaimana silsilah dituliskan di dalamnya, ya. Enggak, Al-Quran itu dilihat dari pokok hukumnya. Karena kenapa? Biasanya yang menulis silsilah itu adalah buku yang dihasilkan hasil penyelidikan. Jadi kalau di kitabmu kemudian ada keturunan Yesus, silsilah Yesus, itu wajar. Karena kitabmu itu hasil penyelidikan. Al-Quran enggak. Tapi kalau berbicara mengenai sirah nabawiyah, silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lengkap. Nah sekarang kalau hal yang sama kan di awal tadi saya minta. Ada nggak sejarah Paulus? Kitab yang menceritakan sejarah Paulus secara lengkap ada nggak? Nggak ada. Siapa Paulus ini? Bisa jadi dia adalah titisan iblis. Karena kita nggak tahu. Tapi menghadiahkan 13 buku kepada Kristen. Yang menyebabkan Kristen menyembah kepada makhluk yang ngaku-ngaku bintang timur. Kan itu poinnya. Betul? Betul. Kalau hanya banget. karena silsilah, lalu apa yang bisa dilihat dari kitab saudara? Silsilahnya Abraham melalui Bible ada nggak? Silsilah istrinya ada nggak? Nggak ada juga. Jadi pertanyaanmu tidak rasional. Pertanyaanmu itu hanya mencari-cari sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak bisa kamu jatuhkan hanya dengan mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada nama istri dari Nabi Adam. Di dalam Al-Quran tidak ada nama istri dari Habil dan Kain. Di dalam Al-Quran tidak ada nama istri Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ditertawakan sama anak TK. Islam itu dibangun bukan dari buku sensus. Islam itu berbicara mengenai hukum-hukum. Kesempurnaan Islam berbicara mengenai konsep ketuhanan, sempurna dia. Berbicara mengenai konsep pendidikan, sempurna dia. Berbicara mengenai ekonomi, sempurna. Berbicara mengenai ibadah, sempurna. Berbicara mengenai hukum, waris, pernikahan, sempurna. Itu yang dibutuhkan manusia. Bagaimana manusia bisa hidup secara sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan di atas muka bumi ini. Bukan silsilah. Aneh aja pertanyaannya. Pas giliran ditanya siapa nama bapaknya Paulus, itu udah lama, aku udah bosan mendengarkan itu Bang Suma. Parah kali lah. Banyak alasan. Lanjut, silakan yang lain. Naikkan yang kalau perlu pendetanya pendeta lah. Jangan yang anu, tapi kan anu semua, nggak ada yang anu, semuanya anu. Nanti agak malam dikit kita tadi udah janjian sama Bunda Nora di room ini ya, Bunda Nora. Ini ada ini Uni. Dia lanjut Uni moderator. Uni Ripa, Bang Kores, dilanjut Bang Kores. Uni Ripa lagi jauh dari berangkat kayaknya Bang Kores. Ya, hadir. Di sini takut berisik, ada buat suara bunyi gendang nggak, Mbak Akang? Nih, aku mau nambahin. Iya, gantian aja kita deh, gantian aja. Mereka kan juga gantian, kita juga nggak apa-apa kok. Silakan. Ya, sip. Nah, jadi misalnya kita ke
Sirah Nabawiyah ya 248. Suaranya Bang Kores. Cek, udah ada suaranya? Ya aman. 248. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ini lu kalau mau pengen silsilah nyarinya ke Sirah Nabawiyah, kisah sohih para nabi. Nih, sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, nama dan nasabnya. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syaruj bin Ra'u bin itu anak ya, anak dari bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Nah, nih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nggak ada di Al-Quran. Kenapa? Karena ini manusia. Yang ngurusin silsilah itu manusia gitu. Nih. Nah sekarang kita lihat yang lu bilang kitab suci di kitab lu. Kita lihat nih. Ada nggak silsilah? Satu tawarik satu. Satu tawarik satu. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek. Nah ini Tuhan ini yang ngomong. Coba gue tanya. Tuhan bukan? Kalau bukan Tuhan ngapain dibikin kitab suci? Kalau bukan Tuhan, ngapain lu bikin jadi kitab suci? Kan gitu ya? Apakah ini Tuhan yang ngomong? Bukan, ini yang nulis tawarik yang ngomong gitu loh. Kenapa lu nyari ke Al-Quran? Al-Quran kan perkataan Tuhan. Kalau misalnya di kitab lu, ini kan tadi di satu tawarik, kita buka lagi ya. Apa? Matius ya? Kalau misalnya di tawarik sama di Matius 1 ya. Matius 1. Tunggu masih loading ini. Nah, ini Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, gitu. Nih kalau misalnya ini yang ngomong si Yahweh, baru kalah kita. Kalau misalnya ini yang ngomong Yahweh, gitu. Cuma ini kan posisinya ini orang yang ngomong, manusia yang ngomong. Ngapain lu taruh di kitab suci lu? Gitu. Apakah ini yang nulis silsilah setara sama si Yahweh? Setara, iya. Kan gitu ya. Jadi dipikir kalau ngomong bre, semua perkataan manusia adanya di kitab di luar Al-Quran gitu. Kalau misalnya lu nyari yang perkataan Tuhan, baru lu nyarinya di Al-Quran. Jangan lu sama-samain sama Bible lu anjing, silsilah yang ngomong orang juga lu masukin ke kitab suci lu. Jadi seakan-akan Tuhan lu itu setara sama manusia gitu. Ya, sakit kan kebenaran kan? Sakit lah bre gitu. Makanya itu ya kawan-kawan muslim ya, Bible mereka itu lengkap. Kenapa? Karena sisanya itu perkataan manusia semua. Kalau misalnya cuma perkataan manusia itu ditiban sama buku-bukunya Islam tenggelam gitu loh. Coba di sini Allah Bapa ini ngomong berapa kali sih di Perjanjian Baru? Ada nggak Allah Bapa mengakui Yesus anaknya? Ada nggak? Allah Bapa mengakui Yesus anaknya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada gitu. Allah Bapa mengakui Paulus ada nggak? Nggak ada. Allah Bapa mengakui silsilah yang tertulis ini ada nggak? Nggak ada kan? Iyalah, Perjanjian Baru lu Tuhannya Yesus cuma ngomong 4 kali. Itu paling sedikit 4 kali gitu. Jadi jangan dibandingkan sama Al-Quran kami gitu. Nanti kalau gua tanya apakah di Perjanjian Baru Allah Bapa ini mengenal Yesus, bingung sendiri lu. Gitu. Ya silahkan Gurunda dilanjut. Boleh saya potong? Boleh nggak aku tanya? Mantap. Ya masuk silakan. Nanti Gurunda nanggapin. Kamu bilang kan itu tulisan manusia ya, nggak boleh dicampur dengan Al-Quran karena bukan setara dengan manusia kan? Bukan tulisan, perkataan. Iya perkataan manusia nggak boleh dicampurkan dengan. Iya gitu. Kalau dicampur artinya Tuhannya setara sama manusia dong. Ya udah tunjukin itu isi 2 batu Musa itu kan tulisan Tuhan sendiri loh. Nah sekarang di situ tulisan Tuhan itu ada silsilahnya Abraham nggak? Gue tanya. Bukan, aku nggak ngomong silsilah Abraham, aku ngomong 2 batu Musa. Itu kan tulisan Tuhan bro. Ya silakan Gurunda. Itu jatuh dari surga loh, itu jatuh dari surga. Kenapa dibuang dari Al-Quran coba? Udah mati langka dia, mati langka. Bukan, lu mati stroke bentar lagi. Ini tinggal nunggu Gurunda. Gurunda, kenapa pertanyaannya ya? Pertanyaannya kenapa tulisan Tuhan di 2 loh batu itu tidak ada dalam Al-Quran? Kenapa dibuang? Silakan Gurunda. Jadi gini, Taurat itu milik kepunyaan
Bani Yakub, Ulangan 33 nomor 4, Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Kami umat Islam menerima apa yang diwahyukan, bukan seperti agama Anda yang mengambil kitabnya agama Yahudi supaya dianggap agama kau itu berasal dari Yahudi. Kan memilukan. Al-Quran itu ya Al-Quran. Kok Taurat masuk ke dalam Al-Quran? Ada-ada aja. Jangan samakan dengan agama Kristen. Agama Kristen kalau hanya bermodalkan kitab Romawi tanpa mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, maka Kristen sepenuhnya adalah nampak agama paganisme. Islam tidak butuhkan kitabnya Yahudi, apalagi cuman terjemahan, enggak. Jadi Anda harus tahu bahwasanya hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya merupakan perjanjian yang kekal bagi Bani Israel saja. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Di mana di dalam kitab yang Anda ambil tertulis di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Sakit toh? Sakit. Kok cari pula hukum Taurat di dalam Al-Quran? Aneh Anda. Cari hukum Taurat itu di kitabnya orang Yahudi, di kitab Tanak, bukan di kitabnya orang Kristen. Kitab Kristen itu kan cuma terjemahan. Dan lagian kalau saya tanya, kenapa ada kitabnya terjemahan kitabnya Yahudi di agamamu? Kenapa? Coba. Sampai kucing pakai lipstik ke undangan, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya itu. Kecuali Anda ingin jujur bahwa kitabnya orang Yahudi terjemahannya diambil untuk kemudian sebagai tameng agama pagan. Kata Yesus, tidak setitik iota pun dari hukum Taurat akan dihapuskan. Terus kenapa di dalam agamamu dihapuskan kalau gitu? Kalau Anda pengikutnya. Siapa yang hapus? Tidak ada yang hapus. Kenapa dihapuskan kalau begitu? Tidak ada yang hapus. Babi masih halal nggak? Atau masih haram nggak di agamamu? Haram nggak babi? Enggak, babi. Itu lain cerita, Bos. Lain cerita, Bung. Itu lain cerita, Bung. Tidak setitik katanya dihilangkan. Haram nggak babi di agamamu? Itu lain cerita, Bung. Nenek lu kiper, itulah kalian. Ya, penyesat yang memutar-mutar lidah ketika udah ketabok kebenaran, kalian selalu menyembunyikan kebenaran itu dengan lidah kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Tidak boleh dihilangkan untuk mereka. Oke? Tapi karena mereka melanggar perjanjian itu, maka mereka dihukumkan untuk ikut kepada Al-Quran. Baca surah Ali Imran. Jelas itu. Ayat 10, 12, 11, 12, 13. Mereka wajib kemudian ikut kepada Al-Quran. Nah, mana dalilnya kemudian mereka wajib ke perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Justru perjanjian baru itu, khususnya suratnya Paulus, itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada kitabnya dari Paulus itu hanya untuk seorang saja. Seperti Filemon. Itu adalah kitab yang dituliskan hanya kepada satu orang. Bahkan kitab Lukas, asal Anda tahu, kitab Lukas itu ditulis hanya untuk satu orang bernama Theophilus. Bukan untuk kalian itu kitab Lukas. Coba Anda baca Lukas 1. Coba. Plius yang mulia. Ini juga orang bikin paket di belakang saya ribut sekali. Yang pesan kinker ini, gara-gara yang pesan kinker ini ribut sekali ini. Anak saya di belakang. Oke, lanjut. Ayo. Gimana? Nyinyir. Kitabnya orang Yahudi. Gimana, Dek? Suara lakban. Iya, anak saya lagi paket kinker. Mau kirimkan Pak Bom untuk sarapan paginya. Bunda Nora, pendeta yang tadi di DM dulu ya, Bunda Nora. Al-Quran mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu harus diteguhkan kepada Bani Yakub, Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yeremia 31 menyatakan hal yang sama. Ulangan 33 menyatakan hal yang sama.
Mazmur 147 menyatakan hal yang sama. Hukum Taurat yang datang kepada Musa hanya berlaku bagi Bani Yakub saja. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di agama Kristen? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Firman kejadian, kitab kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan. Gak lekang oleh zaman kayak Al-Quran. Saya tidak tanya, yang saya tanya kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi. Itu loh pertanyaan saya. Itu firman Tuhan, bukan kitab Yahudi, itu bukan mau milik dia segolongan. firman Tuhan, mau dia firman tuyul, mau dia firman Lucifer, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa ada di dalam kitabnya, di dalam agama Romawi? Jawab. Kitabnya Kristen ada di Al-Quran. Kenapa? Coba jawablah dulu. Mana kitabnya orang Kristen dalam Quran? Di mana? Itu Nabi Musa ada di Kristen, di klan ada. Nabi Musa itu adalah utusan Tuhan. Itu utusan Tuhan kepada umat terdahulu. Sudah. Mana coba? Itu Mana Nabi coba? Musa dari Yahudi. Coba saya tanya sama Anda. Coba saya tanya sama Anda. Abraham itu bukan Kristen. Musa juga bukan Kristen. Pahami itu ya? Sekarang Sementara kalian kan ada abad ke-7, kenapa harus ada buat di Al-Quran kalian? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda nggak jawab? Agamamu itu ada di abad keempat. Perjanjian lama itu ada minimal 600 tahun sebelum abad pertama. Pertanyaan saya, kenapa ada di abad keempat kitabnya Yahudi ke agamamu? Jawab. Ginjal diulek-ulek. Ginjalnya rapuh. Kami menghargai firman Tuhan ya. Kami nggak membuang firman Tuhan. Saya tidak tanya. Kalau kamu menghargai firman Tuhan, kenapa jadi bahasa Indonesia yang tadinya bukan bahasa Indonesia? Ayo. Sekarang pertanyaan saya jelas, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Romawi? Ayo. Kenapa Nabi Musa berbicara bahasa Arab, bukannya bahasa Ibrani? Coba di Al-Quranmu. Lari kemana-mana. Yang saya... Jawablah dulu itu kan Musa tidak tahu bahasa Arab. Kenapa bisa dia berbahasa Arab di Al-Quran? Baik. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kemudian nabi berdasarkan bahasa kaumnya. Itu jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Allah mengutus baginda Rasul Muhammad SAW menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Bukan Nabi Musa ada di situ. Allah sedang membicarakan tentang nabinya yang terlebih dahulu diutus kepada Bani Israel. Maka Allah ketika bercerita atau mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Allah kemudian berfirman menggunakan bahasa yang digunakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Itu jelas. Bagaimana mungkin kemudian Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, kemudian ada firman datang menggunakan bahasa Ibrani? Itu tuyul. Itu tuyul namanya. Allahmu datang abad keberapa? Udah turunkan ini, si Encong ini aku emosi dengar suaranya. Host, turunkan untuk apa waria ini disimpan di sini? Siap. Pertanyaannya nggak berbobot. Tuhanmu datang abad keberapa? Cucu M. Apa yang dipertahankan laki-laki berlipstik baru berkumis? Lucu. Masa ada laki-laki berkumis pakai lipstik? Gimana sih? Baik, ini ada Pak Pendeta. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Uniri Pak, di handle. Mau debat dengan siapa, Dek? Sama Gurunda. Oh, saya? Gurunda. Oh. Uniri Pak. Gurunda.